Salam, usanong kaswabon, usanong kapisalawat, iswang ngaran na Tuhan Yesus, kumad kain sanay jamaat, usanong beribadah, iswang kaswabon diti, walaupun beribadah tako secara online, tetapi tumbayan tako dihinangono pahatanganak na Tuhan, dat beribadah iswang kaswabon diti, patarongak ke Tuhan dati, memberkati dati. Iswang da ibadah tako iswang da kaswabon diti. Iswang da kaswabon diti bagi pihak da kepimpinan jemaat iswang da sidang dati memeros dot menengkasiau khusus bagi keluarga da Maria di mana nalahod Tuhan amalahing di kapusan dia da muli da hila itama tako hila surga. Secara don tulun memang dot awagati awayaan baik keluarga dia lo bahkan nunuh nawayaan iswang da sidang dati dat masa diti haro isadang dahilad hospital iswang da masa diti haro nagi isadang dat dalam proses pemulihan karena positif dat COVID haro nagi isadang da kurantin kain sanay diti secara don tulun awagat tapurimanan tako da menghadapi kumanggaw papuriman tako tumangkabo modosi tapi iati sebagai tanganak da Tuhan saya migit tako da berosa Tuhan mila takoy dat mangmusikaw ikinarahingan sebab dat kinarahingan tako insan da tumangkiad kumay dati mantadi gulu baino gisam da ngampus janji da Tuhan iswang da beros dau ayaw insan da tumangkiad dati iri pagi dat sayra dat pengigi tako beros da Tuhan haro kakarisan dati gisam da mila tako dat mangusikaw mulang pagkawaya da magiswayan dit awagat iswang da kapasyan dati isang da kasabon niti sebelum nakaturus tako ibadah tako dat melalui online niti sumbayang tako iswang da ibadah diti supaya kain sanay dati hinanggot ako na po sayra dat beribadah tako igatuang da Tuhan kapuriman tako dat hadirat tak kinarahingan insan po kita diberi kekuatan igatuang da Tuhan. Sembayangan takan lagi bagi jemaat dati isadang dot hilod hospital iswang da masa diti may tako sembayangai baik iani ibebi daw tampinay nawan iyabaw nagi sembayangan takan lagi jemaat dati positif da COVID sadang di kurantin sembayang tako supaya Tuhan manahak dot kalingasan bagi dia lo Tuhan lagi mengintirung da jamaat dati supaya kain sanay dati nga dalam keadaan yang baik sembayang tako lagi dat keadaan masa diti keadaan da pemerintah kerajaan Malaysia kitulung takad Tuhan supaya kerajaan diwaguh dat nabentuk diti Tuhan not mangigit gisam dot yolo it nanuan na kepercayaan dat mangigit kerajaan niti sumiliw daylo dat tulun dit medosi da kinarahingan bertanggung jawab dat kapiyo dat papalaksana nunu it tanggung jawab pinataha kumadialo karena sambayang naik tako pimpinan ko iswang da suara da tapuhod karena sambayang tako Bapa di surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan pujian dan syukur kepadamu ya Bapa atas kasih dan anugerah-Mu penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami meskipun kami menghadapi banyak perkara dalam hidup kami tetapi kemurahan dan penyertaan Tuhan tetap dalam menyung iswang na kapasian dahay pagi hari ini Tuhan petahakon dahay at ibadah dahay iswang da paladno
Kiano dahay Tuhan hinanggana patanganak no. Sedang na beribadah mengikuti dat ibadah online diti. Hila ke petarungak, hila ke memberkati. Mengigit dahay dat minsa makapigatuang na Tuhan. Gisam dat melalui dat ibadah online diti opurimanan dahay hadirat no Tuhan. Mengigit dahay da minsa makapigatuang no Tuhan. Sab diri Tuhan nununa pait pangsayon lewat da ibadah diti. Puji-pujian dan beros no Tuhan. Palaga sari menggigit dahay damin sama kapaigat wang no Tuhan Yesus Kristus. Isanay kaswaban niti Tuhan sumambayang nihay. Pira-pira tanganak no jamaat Tuhan isa na sidang dahay. Isadang na sanginsuang hilad hospital damasa diti. Sumbayang nihay bagi dinawan. Sumbayang nihay bagi di iyani ibebih daw. Iyobaw na gituhan. Tuhan, ia lebih kaila karati pengkuro keadaan dalam isuan masa diti. Tuhan Yesus keinsanai dalati angkatan dahay isuang dapalad no Tuhan. Makiano yahay belas kasihan mantadi dia supaya isuang ngaran no Tuhan Yesus muli kuasa rahan no Tuhan manu kamao itaruol dia lo isuang masa diti. Isuang ngaran no Tuhan Yesus kuman-kumanit menyerang isuang datinan dalo lihungan no di kuasa rahan no Tuhan jamaon no Tuhan omenuan wel kelingasan isuang masa diti. Tuhan kainsanay di dokter para juru rawat di marawat dia lo Tuhan pakayon dia lo Tuhan anu hikmat dia lo nunu it perlu pawon sayan dia lo tubat-tubat timan patahako kumay dia lo pakayon nuri Tuhan untuk memelingos da penyakit dia lo Tuhan sumbayang ko Tuhan kainsanay dia lo Tuhan saira dat menghadapi keinggeritan miagal diti ginao dia lo tetap dat gumirot igatuang no Tuhan sumondiw dia Tuhan Yesus Kristus ketumbayaan dia lo Tuhan tetap tertuju kumahi dia Tuhan walaupun menghadapi keinggeritan di ruol perimanan dia lo oh Tuhan bersatu jemaat isuang nak kesabon diti makitulung dia Tuhan supaya anuan welo kelingasan isuang da masa diti ingkana gi Tuhan kainsanay dia lo positif da COVID isuang na masa diti isadang di kurantin na masa diti Tuhan sumambayang hai supaya Tuhan sendiri menolong manahak da kalingasan proses penyembuhan yang sempurna patahakan upain tiki-tiki dia lo Tuhan hinagan pa lo masa diti Tuhan ngahilo ke rumikot kuasa rahanu Tuhan mangan no memelihung da kainsanay da kuman-kuman penyakit di rumikot isuang datinan datang anak no Tuhan Tuhan patahakon dahay seluruh jemaat isuang dat sidang dahay ti keno dahay perlindungan manta di Tuhan popungon no kumakain sanay dahay kalpain tiki-tiki da keluarga nga dilindungi oleh kuasa darah mo Tuhan Yesus Kristus oh haleluya Tuhan pakeno nagidahay Tuhan saat da jemaat menghadapi da kesulitan miagal diti jemaat tetap da mintang dia Tuhan tetap da pengigit ketumbayaan gatuang no Tuhan Yesus Kristus tetap setia tetap percaya kepada Engkau walaupun nunuot abantalan nga tetap kasay da mintang igatuang no Tuhan aguyo ketumbayaan dahay sabat bakinarahingan noy berdaulat isuana kapasian dahay Tuhan ponsiko nagi Tuhan Yahai sebagai tanganak nu isuang nakaswabon diti mengusiko yahai kerajaan Malaysia dit nabentuk dawagu po sahakon hay palad nu supaya kain sanay dit berisan kabinet di nabentuk diti sumili tanganak nu Tuhan dit modosi dia Tuhan walaupun bagi suaya na kepercayaan ngatulung Tuhan supaya ginao dia lo pentikit-tikid hara keperimanan dia lo modosi kinarahingan gisam dat nunu napa itanggung jawab dat pinatahak dia lo nga mandala pawon sayo biku dat tanggung jawab penuh melaksanakan medosi dia Tuhan Yesus Kristus Tuhan insan pun semembayang hai keadaan politik
keadaan sosial, ekonomi isang pemagunaan dahai Malaysia diti. Kiano dahai Tuhan campur tangan ke Tuhan, memulihkan keadaan dan masa diti Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya Tuhan, insan po de sumambayang hai Tuhan. Bagi ekonomi de jemaat no isang sidang dahai yang terkesan karena keadaan penularan penyakit COVID di Tuhan. Tuhan, kita nu karati ke pentik-tiki keluarga. Sumambayang hai Tuhan, tulungan Tuhan supaya nununa perluan tengah anak nu Tuhan. Tuhanlah yang akan memenuhi, Tuhanlah yang mencukupi. Oh baik dah makan minum, keuangan, nununa perluan jemaat nu Tuhan. Tuhanlah yang memenuhi. Sebab dok ia nu sumber segala sesuatu. Sebab diri Tuhan tulungo yahai supaya yahai adalah anak tumangkabo. Ayahai kepuriman da tertakan, stres, sabab dahara kinerahingan dahai, dimilo dahai sendihon, milo dahai pagandasan. Sabab diri Tuhan, anuai ginao di terus dat sumandiw, terus magandas dia Tuhan. Pon sikau na ama, narangonungay sambayang dahay, ampun saya nuri miantak da karahianu. Tuhan mandahay pati lambuso at ibadah dahay isang nakasabon diti, isang dat longan no Tuhan it menyertai memberkati mantada sumalimpun gisam da opupusan. Ponsiko na Tuhan nakasambayang ihay isang ngaran da Tuhan Yesus inasili Tuhan pamasi dahay. Amen. Satu
Salam semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah walaupun dalam talian. Selamat pagi dan salam merdeka. Kita puji Tuhan dan bersyukur karena kasih karunia-Nya kita dilindungi dan kita diberi kekuatan serta memberi ketenangan saat kita menghadapi situasi pada masa ini. Meskipun sangat menyakitkan, melukakan, tetapi Tuhan adalah penghiburan kita yang sejati. Nah, sebelum kita berkongsi dengan firman Tuhan pagi hari ini melalui talian atau maya, mari kita berdoa dulu dan saya pimpin dalam doa yang kedengaran. Bapa Surgawi, kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu, menyerahkan seluruh jiwa raga kami kepadamu dan bersyukur karena ada kesempatan untuk mendengar firman Tuhan meskipun dalam talian. Hamba yang Kau percayakan menyampaikan kebenaran firman-Mu, bimbing hamba dan berkati dan urapi kata-kata yang sederhana. Juga kami mau berdoa supaya para pendengar kiranya Tuhan diberi bimbingan Roh Kudus sementara firman Tuhan itu dibacakan. Kami mau berdoa jemaat di Saransep yang mengalami kesedihan saat ini. Secara khusus keluarga besar orang Mrs. Maria, di mana bapak mereka balik ke pangkuan-Mu ya Tuhan. Hiburkan hati mereka, kuatkan mereka Tuhan. Meskipun sangat melukakan cara kepemergian dia, tetapi Tuhan yang menyembuhkan. Dan suatu saat nanti kami akan bertemu dengan dia. Kiranya seluruh jemaat di Saransep, Engkau Tuhan kuatkan semangat walaupun dalam penularan pandemik yang mencemaskan dan menakutkan. Tuhanlah sumber kekuatan kami dan pelindungan. Engkau tabib dan Engkaulah sumber pemulihan buat kami. Inilah doa, biarnya kebenaran firman Tuhan yang kami dengar menguatkan kami supaya tetap dilepaskan dari segala ketakutan dan terus berlindung pada Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Baiklah saudara-saudara, mari kita baca firman Tuhan sebagai perkongsian firman Tuhan. Yang pertama dalam Yohanes 8 ayat 30 sampai ayat 36. Yohanes 8 ayat 30 sampai yang 36. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba sesiapa pun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kemudian dalam Yohanes 14 ayat 6, jadi ayat hafalan, dikatakan kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dia bilang di sini, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, saudara sekalian, dalam pembacaan kita dalam perkongsian firman Tuhan hari ini, dikatakan banyak orang Yahudi yang semakin bersemangat untuk mendengar pengajaran firman Tuhan. Dan tidak kurang juga yang banyak yang percaya. Dan Yesus menghubungkan tentang hal kemerdekaan. Karena bulan ini, bulan kemerdekaan,
Dan itulah tema kita. Jadi pengajaran ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Nah, bagi orang Yahudi sudah biasa dengan peraturan-peraturan yang ketat agama mereka. Boleh rujuk itu dalam ayat tadi dalam Yohanes 8 ayat 33. Mereka ini kuat dengan peraturan agama. Saya baca sekali lagi ayat 33. Dikatakan jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba sesiapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Nah, ini mereka sudah biasa dengan peraturan agama, menghafal firman Tuhan, berpuasa, dan juga tetap untuk ikut ibadah dan sebagainya. Sebenarnya Yesus menjelaskan kemerdekaan di sini. Ia menyangkut tentang kemerdekaan jiwa, kebebasan dari tradisi atau peraturan-peraturan manusia yang ketat. Seperti dalam Matius pasal 11 ayat 28, inilah yang melelahkan. Jadi Yesus ajak, Matius 18 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, yang ada belenggu. Selain dari itu, tradisi dan peraturan agama, ada lagi yaitu dosa yang mengikat dalam diri mereka. Nah, saudara, Yesus menegaskan di sini bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh merdeka adalah orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai anak Allah. Jadi kemerdekaan kekristenan adalah suatu kerinduan Allah supaya umatnya tidak dihalangi perkara-perkara yang hebat yang dari Allah dan tidak menyesali masa lalu yang telah menyakitkan. Nah, untuk mengalami perkara yang hebat dari Allah tentang kemerdekaan kekristenan, kita temukan 3 kebenaran. Kebenaran yang pertama, mengenal hati Bapa. Dalam Yohanes 14 ayat 6 tadi, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, yang pertama perlu kita pelajari itu mengenal hati Bapa dulu. Yaitu kita ikut jalan Yesus yang membawa kita kepada pengenalan hati Bapa kita di surga. Perhatikan, tanpa kedatangan Yesus, kematian Yesus di kayu salib, maka kita tidak dapat datang kepada Bapa. Yesus adalah jalan yang ditawar oleh Bapa, sumber segala sesuatu. Dan Bapa adalah sekali lagi sumber kita. Kita tidak kenal Bapa kalau Yesus tidak datang. Kita tidak kenal Bapa kalau Yesus tidak datang. Jadi melalui Yesus kita kenal Bapa. Yesus adalah gambar Bapa yang dapat dilihat dan dikenal oleh kita. Coba kita lihat ayat yang sama Yohanes 8 ayat Yohanes 14 ayat 9. Dikatakan ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Dan bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini Yesus menjelaskan bahwa dia benar-benar mau menjelaskan bahwa mengajak murid-muridnya supaya mengenal Bapa. Kan kita seperti Filipus kalau Anda membaca ayat yang sebelum, yaitu ayat 8. Di mana dikatakan Filipus ini ayat 8, kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Nah, kita ini seperti, sekali lagi, kita ini seperti Filipus yang sudah sekian bersama dengan Tuhan Yesus. Namun Filipus belum tahu gambar Bapa di sini. Nah, yang menyedihkan hari ini yaitu ada pengikut atau orang-orang yang bergereja, orang Kristen. Malah ada orang yang aktif dalam gereja, pelayanan dalam gereja. Sudah sekian lama, tetapi kesulitan dia adalah tidak mengenal hati Bapa. Ini persoalannya. Apa sebab di sini? Sebab barangkali ada latar belakang dalam keluarganya
di mana dia mempunyai gambar Bapa secara jasmani yang tidak sesuai, yang tidak ideal kata orang. Nah, inilah yang menjadi persoalan kita. Jadi kunci untuk kita mengalami kemerdekaan kekristenan yang rohani, yang sungguh-sungguh adalah kita kenal dan memahami hati Bapa. Memahami hati Bapa surgawi yang mengasihi dan mengampuni kita, supaya kita terlepas daripada hal-hal yang mengikat atau menghantui kehidupan kita. Nah, dengan demikian kita dapat mengampuni kalau kita kenal Bapa yang yaitu melalui Yesus Kristus, maka kita dapat mengampuni Bapa kita secara jasmani atau orang yang telah menyakitkan hati kita. Itulah kebenaran yang pertama, yaitu supaya kalau kita sungguh-sungguh merdeka kekristenan kita itu benar-benar kita hayati, maka perlu kita mengenal hati Bapa. Nah, yang kedua, kebenaran yang kedua yaitu mempunyai hati yang benar. Mari kita rujuk firman Tuhan dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Roma 14, mempunyai hati yang benar. Roma 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Wow, mempunyai hati yang benar. Nah, orang yang sudah hidup dalam kebenaran sini, maksud Paulus yaitu ada hati yang benar. Nah, coba kita ulangi. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Hati yang benar. Di mana hati yang benar itu ada damai sejahtera dan sukacita, kan? Nah, saudara, kalau kita rujuk sekali lagi ini ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli Farisi, Yesus jelaskan itu dalam Matius pasal 23. Saya tidak perlu baca. Matius 23 ayat 1 sampai ayat 36, di mana Yesus mau mencelakakan sifat-sifat orang Farisi dan ahli Taurat karena mereka membersihkan yang di luar, sedangkan yang di dalam hati mereka itu penuh dengan keburukan. Nah, menyebabkan ahli Taurat dan Farisi tidak merdeka karena belum ada pembaharuan di hati, tidak mempunyai hati yang benar. Hati mereka itu belum dimerdekakan. Jadi mereka tidak paham apa yang dimaksudkan oleh Yesus dalam Yohanes 8 ayat yang ke 30 sampai 36 dalam pembacaan kita. Kalau mereka benar-benar mempunyai hati yang benar seperti dalam Yohanes pasal 8 ayat 36, ya benar-benar merdeka. Nah, jadi karena kebenaran firman Tuhan tidak tinggal di dalam hati mereka, maka mereka penuh dengan hati mereka penuh dengan kepura-puraan. Jadi saudara-saudara sekalian, andai kata selama ini kita sudah sekian lama menjadi pengikut Tuhan, atau dengan kata yang lain menjadi Kristen, atau sudah menjadi Kristen dalam keluarga, tetapi belum punya hati yang benar, belum ada hati yang betul-betul merasa dapat menghayati, mengalami kemerdekaan yang sejati, kita adalah seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang pura-pura dan munafik. Yang di luar mereka aktif, tetapi di dalam itu jauh untuk menyembah Tuhan. Nah, saudara, sebagai kunci supaya kita memiliki hati yang benar atau mempunyai hati yang benar dan suci adalah, mari kita lihat di dalam Matius pasal 5. Matius 5 ayat 20. Dikatakan Matius 5 ayat 20. Maka aku, kata Yesus di sini, berkata kepadamu, jikalau hidup keagamaanmu itu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk
ke dalam kerajaan surga. Wow. Ini suatu kepenegasan Yesus Kristus. Kunci hati, memiliki hati yang benar dan dapat menghayati kemerdekaan sesungguhnya, yaitu penjelasan Tuhan di sini, kebenaran orang Farisi dan para ahli Taurat di sini hanya bersifat lahiriah. Dan mereka ikut aturan-aturan penuh dengan disiplin agar mereka hidup rohani dan benar. Nah, ini yang ditegaskan oleh Yesus. Tapi mari kita rujuk dalam Markus pasal 7. Apa kata Tuhan dalam Markus 7 ayat 6? Ini sikap orang yang tidak memiliki hati yang benar. Markus 7 ayat 6 dikatakan, jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Nah, kalau kita lihat atau rujuk ayat ini, saudara, orang Farisi dan orang ahli Taurat, mereka menampilkan diri kudus secara lahiriah. Sedangkan di dalam itu mereka tidak menampilkan atau memiliki hidup yang benar di hadapan Tuhan. Jadi tindakan kita supaya memiliki hati yang baru, hati yang benar, maka kita akui dosa-dosa kita. Jangan kita seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka tidak mengakui. Mereka hanya di bibir tapi jauh di hati untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, kita perlu pulihkan hati kita. Gereja hari ini perlu ada pemulihan, baik secara pribadi maupun dalam keluarga dan seterusnya. Nah, kebenaran yang ketiga yang kita lihat di sini yaitu ada hati yang bebas. Dalam Matius pasal 12 ayat 28, ini kebenaran yang terakhir yang akan kita pelajari. Matius 12 ayat 28 dikatakan, tetapi aku mengusir syaitan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah hati yang terlepas dari segala jenis ikatan roh jahat. Nah, di dalam Matius pasal 12 dalam pembacaan kita ayat 28 menjelaskan di sini, dia bilang Tuhan Yesus, tetapi jika aku mengusir, bilang Tuhan Yesus, Satan atau segala belenggu, kuasa-kuasanya atau ciri-cirinya atau sifat-sifatnya dengan kuasa Allah, dia bilang Yesus usir dengan kuasa Allah. Terus dia katakan sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Wah, luar biasa. Ini jelas saudara-saudara bahwa kita ada memiliki hati yang bebas. Kerajaan sudah menggantikan kerajaan kegelapan di dalam diri kita. Nah, hati yang terikat dengan kebiasaan buruk, perempuan dosa, dan segala jenis ikatan-ikatan roh jahat atau kebiasaan barangkali. Nah, bila kerajaan itu datang, bila kita terima Yesus, bila kita memasukkan kebenaran itu dalam hidup kita, apa yang terjadi? Maka kerajaan itu datang kepada kita, dalam hati kita, dan semua itu dia lepaskan, memindahkan kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sebab itu jangan hidup kita ini bersekutu dengan kegelapan yang suka sembunyikan dosa-dosanya, supaya kita tidak dikuasai oleh roh jahat. Tetapi mari kita akui dosa-dosa yang sembunyi, kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk, dan mohon kelepasan daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara sekalian yang dikasihi, kita sudah belajar 3 kebenaran kemerdekaan rohani yang sejati. Yang pertama yaitu mengenal hati Bapa. Yang kedua yaitu mempunyai hati yang benar. Dan yang ketiga yaitu ada hati yang sudah bebas.
Saudara sekalian, kalau selama ini ada hati kita yang belum kenal Bapa, ikutlah Yesus. Kalau hari ini kita tidak mempunyai hati yang benar, ya datang kepada Yesus, perbaharui hidupmu. Dan kalau ada hati yang belum bebas, ada lagi dosa-dosa yang disembunyi dalam diri kita, mari kita akui di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, pagi hari ini kami telah belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya kebenaran ini terus menerus menguatkan kami, mengajar kami, memproses kami supaya menjadi seperti Kristus. Hamba sudah berhenti berbicara, berkongsi firman-Mu. Tapi kiranya Roh Kudus tetap berbicara buat kami. Berkati jemaat kami di Serensep, berkati jauh dan dekat, dan apapun persoalan mereka, di dalam nama Yesus Kristus dilepaskan. Apapun mengikat kebiasaan-kebiasaan, dalam nama Yesus. Apapun kebimbangan dan ketakutan, dalam nama Yesus, Engkau lepaskan mereka. Inilah doa dan ucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Salam, merdeka. Mari kita tutup ibadah pada hari ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Tuhan menyertai ibadah walaupun melalui talian. Kami telah memuji Engkau dan kami telah mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan sangat baik, memberi kami kekuatan, menghibur, bahkan membangun iman kami, supaya kami tidak jatuh meskipun banyak persoalan, kebimbangan dan kekhawatiran kami saat ini. Hiburkanlah jemaat-Mu yang sudah mengalami kesedihan, kuatkan mereka yang menghadapi tekanan, sakit penyakit, khasnya dalam pandemik COVID-19 ini. Biarlah Tuhan Yesus Kristus memberi mereka hati yang terbuka, mengucap syukur dan penuh kerendahan hati, memohon belas kasihan, pertolongan, serta kesabaran untuk menghadapi semua hal ini. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat daripada-Mu Tuhan menyertai seluruh jemaat, dan sehingga mereka tetap kuat berpegang pada janji Tuhan. Pulihkan mereka, sembuhkan mereka yang sakit, dimanapun mereka berada saat ini di dalam PKP, semada di rumah atau dalam kuarantin tempat yang disediakan. Dalam nama Yesus sembuh mereka, di dalam nama Yesus kuatkan mereka, di dalam nama Yesus Kristus beri mereka penghiburan. Saudara, mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang ampunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara sekalian, buka hatimu dan buka tangan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati sekalian. Tuhan memberkati kehidupanmu, Tuhan memberkati ekonomimu, Tuhan memberkati kesehatan, dan Tuhan memberkati seluruh pekerjaanmu, sehingga tanpa kekurangan apa-apa dalam hal perolehan keuangan setiap masa. Sebab itu Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia daripadamu serta persekutuan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai serta memberi kesejahteraan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.